Hai, apa kabar? Oke, hari ini aku tag-nya masih pagi dan aku belum mandi. Males mandi karena dingin. Nah, kali ini aku mau bahas tentang 15 fakta menarik yang harus diketahui tentang anjing. Nah, aku mencarinya di kompas.com. 15 fakta menarik yang harus diketahui tentang anjing. Yang pertama, sorry ya sebelumnya, suara aku agak seret karena lagi bengek dan pilek karena karena cuaca sekarang nggak nentu gitu kan, kadang panas, kadang dingin, cuaca panas, kadang hujan, kadang panas. Oke. Yang pertama yaitu anjing bermimpi seperti manusia. Anjing bermimpi seperti manusia. Nah, jika kita pernah memperhatikan anjing peliharaan bergerak-gerak dalam tidurnya, ini mungkin berarti dia sedang bermimpi. Nah, para peneliti menemukan bahwa anjing memiliki pola tidur dan aktivitas otak yang serupa dengan manusia. Anjing ras kecil cenderung bermimpi lebih banyak daripada yang besar. Psikologi Today menunjukkan bahwa anjing mungkin membayangkan aktivitas yang sudah dikenal seperti bermain di luar atau mengejar ekornya. Selain itu, pernah gak sih anjing bermimpi punya pacar gitu? Bayangin aja kalau anjing kamu tuh bermimpi kalau dia punya pacar. Terus, ya seperti itu. Nomor 2, kebiasaan ekornya memiliki bahasa sendiri. Nah, anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya dengan bersemangat tidak selalu berarti dia senang. Berarti tidak selalu dia sedang merasa senang. Kira setiap anjing mengibaskan ekornya karena aku datang tuh karena dia senang. Mungkin dia kesal sama aku karena belum dikasih makan. Ya, bisa jadi. Oke. Nah, anjing mengibaskan ekornya ke kanan saat senang dan ke kiri saat ketakutan. Ke kanan saat senang, gitu kan. Terus ke kiri saat merasa ketakutan. Oke. Ekor yang bergoyang-goyang berarti anjing merasa tidak aman. Kalau ekornya bergoyang-goyang, anjing tidak aman. Nah, jika ekornya bergoyang-goyang dengan cepat, disertai otot yang tegang atau pupil membesar, itu dapat menandakan agresi. Wow, mungkin dia akan menggigit. Tapi kalau anjingku biasanya dia ekornya ke bawah kalau dia ketakutan tuh. Biasanya ekornya ke bawah gitu, kayak gimana ya? Ini anjing, ini ekornya. Gini ekornya, gimana ekornya? Ini anjing, ini ekornya. Kayak gini ekornya, ke bawah gitu. Terus yang ketiga, fakta menarik tentang anjing adalah memakan kotoran. Bukan rahasia lagi jika anjing sering kali memakan kotorannya sendiri dan kotoran lainnya. Ya, anjingku suka sekali makan kotoran ayam. Dia tahu gak sih kalau itu rasanya? Oke, aku gak tahu sih rasanya gitu. Oke. Nah, anjing yang sering memakan kotoran itu adalah hal yang normal yang berasal dari hari-hari pradomestikasi ribuan tahun lalu. Memakan kotorannya sendiri ini lebih umum terjadi pada anjing meskipun beberapa melakukannya hingga dewasa. Anjingku melakukannya hingga dewasa, tapi dia nggak pernah sih giniin kotorannya sendiri, tapi dia sering memakan kotoran, kayak ngejilat-jilat kotoran binatang lain, seperti ayam, contohnya. Anjing cemburu. Fakta keempat lah, anjing cemburu. Oke, kita baca. Nah, seorang ahli hewan peliharaan, Nicky Nasser, mengatakan kita mungkin tidak akan mengetahui secara pasti anjing dapat cemburu saat kita memberi perhatian pada anjing lain.
Tetapi penelitian menunjukkan bahwa sikapnya mirip dengan bagaimana seorang bayi mungkin cemburu. Itu tentu saja sejalan dengan kecerdasan anjing yang setara dengan balita. Kecemburuan anjing ini adalah sesuatu yang normal. Ya, anjingku suka sekali cemburu karena ketika aku punya anjing baru, dia merasa kayak kasih sayang akan terbagi-bagi mungkin ya. Soalnya ketika aku melihara anjing baru, anjing-anjing di rumah tuh merasa seperti ada saingan baru gitu. Karena makanannya harus dibagi. Biasanya dia makan sendiri, mungkin dia merasa kalau jatahnya dia dibagi-bagi, padahal mah enggak gitu. Fakta kelima, tidak suka dipeluk terlalu erat. Anjing sebenarnya tidak suka jika kita memeluknya terlalu erat. Nah, cara manusia menunjukkan cinta tidak sama dengan cara anjing menunjukkan cinta atau ingin menerima cinta. Faktanya, pelukan yang terlalu erat bisa sangat menegangkan. Anjing dapat beradaptasi dan merasa nyaman dengan orang yang disayanginya, maka kita harus tetap berhati-hati dalam memberikan pelukan kepada anjing yang tidak kita kenal dengan baik. Ya iyalah, aku gak mungkin memeluk anjing di jalan dengan erat. Ya jadi aku akan digigit. Paling kayak anjing yang aku pelihara sendiri, peluknya, tapi gak terlalu erat juga, karena dia tuh kalau dipeluk terlalu erat, dia tuh biasanya sering berontak gitu. Fakta keenam, menguap bukan berarti mengantuk. Saat anjing menguap lebar, kita mungkin hanya berasumsi bahwa dia sedang mengantuk. Memang hal itu bisa menjadi tanda kelelahan, tetapi anjing juga menguap karena ada alasan lainnya. Itu baterai laptopku habis. Nah, anjing itu bisa menguap untuk menenangkan diri. Jadi apabila anjing berulang kali menguap, itu adalah tanda bahwa dia sedang merasa cemas atau stres. Anjingku pernah sih dia nguap, mungkin dia stres kan melihat mukaku. Oke, yang ketujuh, tidak tertarik pada kucing. Sejak dulu kita sering melihat anjing dan kucing kerap bertengkar serta saling kejar-kejaran. Namun hal tersebut juga timbul dari naluri berburu yang membuat anjing dan kucing suka mengejar sesuatu yang kecil dengan cepat. Anjing dan kucing sebenarnya bisa rukun bahkan tinggal di rumah yang sama, tapi kembali lagi itu semua tergantung pada masing-masing hewan dan bagaimana kita memperkenalkan hewan dengan cara yang benar. Aku gak melihara kucing, jadi aku gak tahu reaksi anjingku terhadap kucing, karena di wilayah rumahku juga gak ada orang melihara kucing. Fakta ke-8, lebih cepat panas daripada manusia. Suhu tubuh normal anjing sedikit lebih tinggi daripada manusia, yakni sekitar 38 derajat Celcius hingga 39,1 derajat Celcius. Yang berarti suhu lebih panas dapat memengaruhinya. Inilah sebabnya mengapa kita perlu berhati-hati saat berjalan-jalan dengan anjing di hari yang panas. Selain itu, jangan lupakan trotoar dan tanah yang menjadi panas dengan cepat di bawah sinar matahari, kemudian bisa menyakiti kaki anjing yang tidak dijaga. Jadi hari yang mungkin tidak terlalu panas bagi kita bisa menjadi hari yang sangat panas bagi anjing. Itulah mengapa kita harus berhati-hati terhadap tanda peringatan sengatan panas pada anjing. Aku kadang berpikir, aku kira anjing itu kakinya itu tahan panas loh. Akhirnya dia bisa jalan kemana aja tanpa menggunakan alas kaki. Ternyata dia juga kakinya tuh gak tahan panas. Aduh. Fakta ke-9, mengulurkan tangan bukan cara terbaik berkenalan. Kita mungkin tumbuh dengan keyakinan lama untuk mengulurkan tangan kepada anjing yang tidak dikenal. Hal itu mungkin masih bisa berhasil, tetapi kita harus berhati-hati tentang bagaimana kita melakukannya. Mendorong tangan ke arah wajah anjing yang baru dikenal dapat membuatnya takut atau terasing. Lebih baik membiarkan anjing mendekati kita terlebih dahulu dan kemudian menawarkan tangan kepada anjing tersebut untuk mencium. Perlu diketahui, kita sebaiknya mendekati anjing itu dari samping bukan dari depan jika kita
harus mendekatinya. Oke, aku biasanya dari depan sih, ternyata nggak boleh. Kalau anjing baru, aku kadang kalau misalnya ketemu anjing baru pengen nyentuh gitu dari depan, cuman aku takut dia gigit, jadi nggak jadi. Fakta ke-10, menjadi dominan bukan pendekatan yang baik. Meskipun populer selama bertahun-tahun, teori dominasi pelatihan anjing akhirnya diketahui tidak selamanya benar. Kita tidak boleh mencoba mendominasi anjing peliharaan. Memastikan kita selalu berada di posisi yang paling tinggi dari anjing atau menunjukkan perilaku menghukum itu sudah usang dan tidak efektif. Tentu saja kita perlu menetapkan rutinitas dan memastikan anjing memahami aturan dan batasan, tetapi hindari nasihat lama tentang dominasi terhadap anjing. Oke, ternyata dominasi untuk anjing tuh bukan pendekatan yang baik. Mungkin dia ngerasa kalau kita tuannya, tapi kalau nggak kayak gitu nanti dia nggak takut, ya kan? Entahlah, mungkin sudah usang dan tidak efektif. Fakta ke-11, ciuman anjing tidak berarti tanda kasih sayang. Mencium bukanlah bentuk menunjukkan kasih sayang yang datang secara alami pada anjing, jadi ciuman yang kita terima itu tidak seperti yang kita kira. Jika dia menjilat wajah kita atau melakukan gerakan lain seperti menggeser posisinya, menguap dan menjilat bibirnya, itu bisa menjadi pertanda bahwa dia ingin kita memberinya ruang. Oke. Sebab menaruh wajah yang begitu dekat dengan anjing dapat dianggap sebagai sikap yang agresif atau mengancam. Tetapi tentu saja anjing telah beradaptasi untuk hidup dengan manusia selama ribuan tahun. Beberapa anjing telah menangkap dan belajar mengasosiasikan ciuman sebagai tanda kasih sayang. Fakta ke-12, memiliki masalah obesitas. Nah, ini obesitas nih deh. Anjingku tuh masih kecil, tapi dia badannya gede banget, kayak berat banget gitu. Aku kadang mikir, nih dia obesitas gak ya? Gitu. Kayak aku harus berbawa dia ke dokter deh. Atau dia masih masa pertumbuhan gitu. Aku bingung ini antara dia obesitas atau masa pertumbuhan. Tapi dia emang makannya banyak. Aku udah berusaha untuk mengurangi jatah makannya dia biar berat badannya turun. Nah, sama seperti obesitas yang merupakan masalah kesehatan manusia, itu juga menjadi problem utama bagi anjing. Lebih dari separuh anjing di Amerika Serikat mengalami kelebihan berat badan dan jumlahnya terus meningkat selama bertahun-tahun karena terlalu banyak kalori, sedikit olahraga, dan mengkonsumsi sisa makanan manusia. Obesitas dapat menyebabkan masalah kesehatan lain bagi anjing dan akibatnya dapat memperpendek umurnya. Nah, aku kan punya 2 anjing. Anjing yang pertama itu Shih Tzu. Nah, dia tuh makannya tuh bener-bener kayak dia tahu kapan dia harus berhenti makan. Jadi kalau dia kenyang tuh dia nggak mau makan lagi gitu. Kadang-kadang kalau dia kenyang, aku kan nggak tahu nih kalau dia kenyang, aku kasih dia makanan, jadi makanan itu dikubur gitu. Nanti ketika dia lapar, dia ambil lagi makanan yang dikubur itu gitu. Pokoknya dia tuh suka menabung lah anjingnya. Nah, anjing yang kedua dia tuh anjing Shih Tzu tapi mix golden gitu. Anjing kedua tuh Shih Tzu mix golden. Bayangin aja, Shih Tzu kan kecil, golden kan besar. Anjing golden itu ya jadilah anjingku. Jadi dia tuh kakinya besar tapi badannya kecil gitu, agak-agak tulangnya tuh agak gede-gede gitu. Nah, kalau dia ini aku nggak tahu apakah karena dia bapaknya golden menyebabkan dia suka makan, aku nggak tahu juga. Next time aku kasih makan, dia makan terus, habis berapa pun aku kasih habis. Terus kadang dia minta lagi gitu loh, dan dia tuh nggak suka menabung gitu. Kalau dikasih sekarang makan ya dihabisin gitu. Nah, itu mungkin yang menyebabkan dia menjadi gendut berat banget, perutnya tuh gede. Sedangkan anjing yang pertama tuh singset, apakah dia lagi jaga body atau diet, aku nggak tahu gitu. Fakta ke-13, coklat bisa berakibat fatal. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa anjing tidak bisa makan coklat, tetapi pernahkah kita bertanya-tanya mengapa? Ya, kenapa ya? Nah, coklat mengandung bahan yang disebut theobromine
yang tidak dapat dicerna anjing. Konsumsi coklat dapat menciptakan penumpukan racun yang sangat parah dalam sistem tubuh dan pada akhirnya bisa mematikan. Nah, ini udah kita sih pertama kali aku melihara anjing. Aku nggak tahu kan kalau anjing tuh nggak bisa makan coklat gitu. Jadi aku beli es krim coklat. Dia ngeliatin aku kayak pengen minta gitu loh. Aku kasih, dia mau. Terus aku storyin di WA aku. Terus ada temanku komen gitu, Prat, anjing lo nggak boleh dikasih makan coklat. Hah? Seriusan? Aku kira dia tuh bisa makan segalanya tau. Terus aku semenjak saat itu aku tidak memberikan dia lagi es krim coklat. Aku rubah menjadi strawberry, pokoknya yang tidak ada coklatnya, karena takut gitu. Itu pertama kali melihara anjing kan masih gemes-gemesnya kan, nggak tahu kalau misalnya dia nggak bisa makan coklat. Oke, fakta ke-14. Sebetulnya syukurnya dia nggak apa-apa setelah aku kasih es krim coklat itu. Oke, selanjutnya fakta ke-14. Waktu terbaik membawa pulang anak anjing antara 7-8 minggu. Banyak dokter hewan dan peternakan setuju bahwa antara 7-8 minggu adalah waktu paling ideal membawa pulang anak anjing untuk pertama kalinya. Faktor terbesar dalam keputusan ini adalah periode sosialisasi anak anjing yang biasanya terjadi selama minggu 6-12. Oke. Pada periode waktu ini adalah saat anak anjing mempelajari norma kehidupan sehari-hari. Anjing sebaiknya memasuki rumah barunya selama waktu tersebut sehingga dia dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu tuh umur berapa ya aku beli dia si anjing pertama nih. Kayaknya umur 3 bulanan. 3 bulan itu berarti pantesan udah lebih dari 8 minggu. Tapi nah itu dah, dia itu suka sekali makan ayam. Jadi anak ayam nenekku tuh dimakan sama anjingku yang pertama. Walaupun dia suka menabung, tapi dia tuh tidak bisa menahan godaan anak ayam yang tersesat gitu. Jadi dia tuh sering banget makan anak ayam yang ada di sekitar rumahku gitu. Aku udah kayak kasih tahu dia, kayak beri dia kasih tahu aku udah kasih tahu kalau itu tuh nggak boleh gitu. Terus aku melihara anjing kedua ini nggak suka makan, tidak nggak bisa gitu. Tapi melihat si anjing pertama berburu dan menyantap nikmatnya anak ayam, anjing keduaku ini ikut juga bergotong royong untuk menangkap anak ayam nenekku. Jadi setiap dia makan anak ayam, aku selalu kena masalah sama nenekku, dimarah-marah. Ya, anjing gak ada akhlak. Harusnya anjingnya nggak ada gini. Aku nggak tahu gimana cara mendidik dia biar dia itu nggak makan anjing gitu, nggak makan ayam. Pertamanya mau kok dimarahin tuh, kayak dimarahin gitu, dia ngerti, mau dia nggak makan daging ayam lagi, anak ayam maksudnya, selama beberapa minggu. Nanti kumat lagi, pokoknya gitu aja terus. Heran ya sama anjing, tapi gemes gitu. Oke, fakta ke-15. Keturunan langsung dari serigala. Ada banyak jenis anjing yang terlihat seperti serigala, tetapi tahukah kamu bahwa semua anjing yang kita cintai adalah keturunan dari serigala liar. Serigala pasti tidak akan menjadi hewan peliharaan yang baik, dan meskipun persilangan serigala anjing memang ada, hewan itu hanya direkomendasikan untuk pemilik anjing yang sudah berpengalaman. Oke, itulah 15 fakta menarik yang harus diketahui tentang anjing. Anjing tuh gemesin, tapi kadang-kadang kayak tingkahnya dia tuh bikin ketawa. Aku punya anjing pertama nih, dia pernah mengaum tapi nggak ada suaranya. Jadi mulutnya aja gitu, tapi nggak ada suaranya. Aneh banget tuh binatang peliharaan di rumah. Oke, gitu aja. Terima kasih.